yang kita baca apa satu bokal jaringan dengan keterangan nih, dokter yang nulis nih keterangan siapa, keterangannya jaringannya apa di dalam bokal plastik atas nama pasien, terus dengan keterangan ini, terus dipotong dengan dimensi yang kita sebutkan tadi ya, 1,5 kali 1 kali 0,3 biar muat di kaset. Nih kaset, terus yang kita sebutkan tadi 1,5 kali 1 kali 0,3 tuh, ketebalannya 0,3 biar dia muat di kaset itu. Oke, ini alat buat proses pematangan jaringan sudah otomatis. Yang tadinya kalau kita manual kita harus pindahin dari tabung 1, tabung 2 ke tabung 3. Kalau alat ini udah enggak, udah tidak tinggal berjalan sendiri. Namanya tisu prosesor, ini nomor serinya. Kalau ini alat lamanya, kalau alat filtrasi itu dilakukannya di sini, semuanya di sini. Jadi kan dibersihkan, di clearing sama silol, terus diinfiltrasi sama parafin, semuanya di sini di satu alat ini. Kalau di Mitra Timur, alat ini kita jalankan, kita mulai running itu malam jam 8 atau jam 9 malam, biar dia selesai running itu pagi. Jadi bisa kita lanjutkan ke blocking di pagi hari. Pak, izin tanya, perawatannya itu gimana Pak? Udah ada di dalam alat Iya, apa gimana? di dalam ini. Itu kita yang ganti. kita yang masuk-masukin. Iya. Kan lama-lama dia nggak adekuat kan ya. Kalau alkohol kan lama-lama kan dari 100% ya bisa turun kan. Dari 96 jadi turun terus. Berarti kita harus selalu ngecek reagen di dalam ya Pak? Iya, harus. Kalau untuk alkohol kan kelihatan nih. Kalau untuk silen itu kan keras. Yang agak-agak bau ini bau silen dan formalin. Silen tuh harus dia pakai ini. Tabungnya harus pakai yang stainless kayak gitu. Kalau ini parafin 2 ini. Ini seperti ini dalamnya. Bau kopinya. Udah? Ini bisa naik turun. Kalau kita udah mau proses nanti ini kita taruh jaringan terus dia turun biar terendam. Wow. Kan kita sudah setting jam-jamnya, kapan dia pindah, kapan dia pindah lagi, kapan dia pindah lagi. Kita settingnya di sini. Dari tabung 1, tabung 2, tabung 3, waktunya sudah kita bisa atur di situ. Kita tinggal jam 9 pagi sudah sampai dari tadinya dehidrasi sudah sampai ke infiltrasi. Setelah diinfiltrasi kita lanjut ke blocking ya. Kita lanjut ke blocking. Ini alatnya. Buat cairan ya. Nah itu parafin ya. Bukan parafin yang dipanaskan. Titik cair parafin itu kalau nggak salah 60 derajat deh. Ya, parafin yang ini ya khusus buat yang kita perlukan untuk bagian sektor itu ini 60 derajat. Nah kan tadi kan kita kurang lebih kan seperti ini nih yang kita proses di alat itu. Ya, setelah dipotong boros tadi kan kita prosesnya jadi seperti ini kan ya. Nah terus kita blocking. Pertama kita lihat dulu nih jaringannya seperti apa. Jaringannya seperti ini nih, ukurannya seperti ini. Tadinya nggak seperti ini, tadinya lebih besar, tapi karena di proses pematangan jaringan itu dia menyusut, agak sedikit menyusut. Terus kita sesuaikan dengan ukuran dari base molnya ini, cetakannya. Nah, ini cukup. Pertama-tama caranya seperti ini. Pertama-tama isi dulu seperempat, terus kita pindahkan jaringannya. Ini jaringannya kita pindahkan. Ini dingin, terus kita taruh di sini sebentar. Lalu diberikan sedikit tekanan supaya dia benar-benar menempel. Lalu ditutup lagi pakai ini. Diisi 3/4-nya. Lalu didinginkan di sini sampai dia keras. Oke, terus yang sudah dingin nanti akan seperti ini. Nih, ini yang sudah dingin. Ya, dia mengeras. Tadi kan cair ya, ini mengeras. Terus kan nanti kita potong ya. Jadi kelebihan parafin yang di sini harus kita buang. Kita bersihkan. Sudah selesai proses blockingnya. Terus ke selanjutnya ke
section potongan ya. Jadi saya bilang pemotongan ada dua macam ya, trimming dan potong halus. Trimming itu coba yang pakai sarung tangan sini. Ini diamatin. Ini kan masih tertutup semua tuh. Coba pegang terus biar langsung. Kayaknya iya. Nah itu kan jaringan ini kan jaringannya. Dia masih ketutup kan sama parafin kayaknya. Iya. Ya. Terus kamu bandingkan dengan yang ini. Yang ini yang sudah dilakukan trimming. Jadi fungsi trimming itu adalah untuk memangkas parafin yang di permukaan ini nih. Biar dia terbuka. Permukaan seperti ini. Yang ini yang belum di trimming, yang ini sudah di trimming. Udah deh, sekian. Sarung tangannya ada dua nggak? Ada dua. Yang belum. Nih, bandingin ya. Coba dilihat di cahaya. Nah, terus kita coba trimming. Pakai menggunakan alat mikrotom. Sama ya, kayak gitu. Tadi trimming, ketebalannya pengatur ketebalan di sebelah sini. Mungkin di alat lain bisa berbeda, tapi semuanya pasti ada pengatur ketebalannya. Yang kita perlukan adalah 15 sampai 30 mikron. Jadi tergantung aja kalau seandainya jaringannya ini tangga besar ya. Tangga besar, jadi kita pakai 30. Pakai pisau bekas nggak apa-apa. Tapi kalau untuk potong halus itu harus pisau yang bagus. Kalau ini yang bekas nggak apa-apa. 15 sampai 30 ya. Saya pakai 30 di sini. Kita trimming sekarang. Kalau tadi masih tertutup permukaannya, ini kita dinginkan lagi. Saya biasanya 30 menit sampai 1 jam. Setelah itu baru kalau sudah kita anggap satu jam di situ, kita potong. Ini ya, potong halus ya. Potong halus tadi ketebalannya berapa? 2 sampai 4. Disiapkan waterbath. Waterbathnya rusak, jadi ini kita anggap waterbath. Waterbath itu harus di suhu hangat ya. Kalau kita pakai 45 derajatan, jadi hangat-hangat gitu. Tapi ini kurang panas, ini kurang hangat. Karena baru ditaruh tadi lupa saya. Sudah dikunci, ini terus kunci. Ini kita ambil yang ini ya, ditaruh di waterbath. Nggak boleh melipet gitu ya, harus dia benar-benar rata. Nah seperti itu. Terus dipancing pakai objek plus. Terus ditiriskan di sini. Ini waterbath ini harus diperhatikan soalnya dia suka kotor, jadi harus sering dibersihin. Jadi takutnya dia kontaminasi sama jaringan yang lain. Jadi harus benar-benar bersih. Nih, jadi ini. Oke. Kalau sudah digunakan, ini pisaunya tajam sekali ini. Harus dilepas. Lalu kita taruh di skala 2 berarti sejajar ini objek gasnya, ini sampelnya harus sejajar gitu. Biar nanti pas kita nomorin dia nggak tertukar. Ini yang bagian prostit nih, yang bisa ditulis tuh ini di sini. Kita tulis contoh. Ini bagian prostit. Bagian prostit itu ada yang 2 sisi, ada yang 1 sisi. Kalau ini yang 1 sisi, yang sebelah sini nggak bisa ditulis. Oke, selesai. Section selanjutnya adalah training komponen. Aslinya parafinisasi itu adalah menghilangkan parafin yang ada di slide ini, di slide yang akan kita warnai. Pertama itu parafinisasi itu adalah dengan cara diletakkan di outlet ini. Ini sekarang kamu lihat dia kan mencair tuh yang kulit tadi, mencair ya. Ini hangat ya, ini mencair. Tapi dia nggak hilang, parafin itu nggak hilang. Kalau dia dingin lagi dia mengeras lagi, ada lagi yang di pinggir-pinggir. Jadi hot plate ini diproses deparafinisasi cuman buat mencairkan parafin sisa aja, tapi belum menghilangkan. Dan dia akan menghilang kalau sudah dicelup ke silen. Tunggu sebentar ya. Deparafinisasi itu pertama kita panaskan dulu slide-nya supaya parafinnya menjadi cair. Tapi belum hilang ya. Dan hilangnya di sini, di silol. Kita celupkan ke silol. Ini silol ya. Ini udah parafinisasi. Kira-kira 30 kali celupan. 25-30. Ini kita lihat perbedaannya setelah kita celupkan ke silol. Silol itu nanti 2 langkah ya. Ada silol 1, silol 2. Ini silol baru silol 1. Itu kita lihat lagi. Keluar lagi dia. Jaraknya. Ya, silol 1.
lebih 30 kali celupan ya. Terus kita ke sana. Arah pewarnaan di timur itu seperti ini. Yang terlalu seperti banget. Ini keras. Ini bahannya bukan plastik. Kalau plastik dia langsung menciut kalau kena silol ini. Jadi 2 langkah untuk silol ini, untuk parafinisasi tadi ya. Ada 2 langkah supaya dia, kalau ini cuma dibersihkan, ini bikin dia bersih banget dari parafinnya. Terus langkah selanjutnya dari pewarnaan itu adalah rehidrasi. Rehidrasi itu kita coba masukin cairan ya ke dalam slot itu dia. Cairan yang akan kita masukin itu adalah zat warna kan, hematoxylin dan iosin. Jadi kan disebutkan rehidrasi itu juga nggak bisa langsung itu ya, langsung ke alkohol yang konsentrasi rendah, tapi dia juga bertahap dari yang 96 ke 70 ke 50 terus langsung ke air seks. Ini hematoxylin. Masukin ke airnya juga nggak bisa langsung main ke air, tapi ditampung air seperti ini. Nah, terus masukin ke hematoxylin. Berapa lama di hematoxylin itu tergantung dari produk reagen. Kalau ini biasanya 5 menit. Setelah di sini kita cuci lagi ke air, terus dicelup ke sini nih. Diferensiasi. Itu kan tadi fungsinya buat apa? Untuk menghilangkan warna biru yang berlebihan. Dan nanti dia luntur di HCl 0,6 ini. Terus masukkan lagi ke air, terus kita masukkan ke bluing di lithium karbonat 0,5% ini. Bluing ini fungsinya buat apa? Untuk mempertajam warna biru di intinya. Ini kalau kita masukin ke aqua itu ke air itu misalkan airnya juga tahu ya, kalau cuma 1 menit doang satu warna. Ini kurang biru nih sebenarnya, tapi kelamaan kalau kita biru. Ini terus ini untuk mengurangi warna birunya. Langsung air lagi. Jadi bisa diamatin soalnya kita nggak terlalu biru tadi. Dimasukin sini tambah biru. Terus kemudian mempertajam warna ini. Jadi nanti namatinnya di mikroskop ya kalau buat intinya. Lalu kita masukin ke zat warna yang kedua. Silol iosin. Ini iosin ini biasanya jangan lama-lama, tergantung produk ya. Kalau ini kita 2 celup cukup, 2-3 celup cukup. Coba 2. Setelah di iosin ke alkohol lagi, alkohol dehidrasi. Kalau ini tadi rehidrasi yang pertama untuk supaya cairannya kita akan masukkan cairan. Terus alkohol yang di sini yang di bagian ujung sini untuk dehidrasi, untuk menaik kan slide ini kan sudah beberapa kali masuk cairannya ya. Ada ke air, ada ke lithium karbonat, ada ke HCl. Nah, ditarik sama akan dikeluarkan lagi sama yang alkohol bertingkat ini, yang untuk dehidrasi. Sama ini bertingkat 50, 70, 96 ini absolut etanol ya. Kurang lebih 30 celupan ya. Oke, setelah itu proses selanjutnya adalah clearing. Clearing ini menggunakan silol lagi. Jadi nggak hanya di sini silolnya, tapi di ujung sini juga pakai silol untuk menjernihkan dari cairan ini, cairan dehidrasi alkohol. Nih, ada 3 langkah. Silol 1, silol 2, dan silol 3. Selanjutnya mounting ya. Mounting itu adalah menutup supaya terlindungin dan tidak gampang rusak jadinya jaringan yang sudah kita potong tadi. Jadi seperti ini, langsung kita mounting pakai EZ mount ataupun entelan, kasih sedikit aja. Triknya itu dia harus masih basah dari silen supaya dia gampang menyebarnya. Kalau dia sudah kering dia susah menyebarnya. Itu dia dengan kapilaritasnya sendiri dia, jadi langsung rata. Ini sudah tertutup sama deglas. Jadi seperti ini. Nanti kita perlu pemanasan ini ya, karena supaya dia kering dan benar-benar menempel. Kalau ini masih goyang.
Lalu yang terakhir adalah mounting labeling. Labeling itu menuliskan identitas pasien. Seperti ini. Itu sudah sebelum kita kasih ke dokter itu kita sudah tempelin identitas pasien,